Lek ate mulai desain atau apapun wis dicepakno dhisik ae portofolione supaya lek dodolan luwih gampang. Sebenarnya desain itu investasi. Jadi mereka ngeluarkan sekarang agak mahal ndak apa-apa gitu loh. Pokok konsisten terus berjejaring baik bolo-bolo. Betul. Iku insyaallah aman. Jadi tetap semangat ae gawe kanca-kanca sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Malang Good Work. Saya Leo Tani Maju. Sopo sampean? Moro-moro nang kene kok Ustad. Saya ditemani teman baru. Pak Eri. Repot. Sampean iki nang kantor ae, Pak. Bersama Sam Uher. Oh iya. Betul sekali. Oke, kita kali ini akan bahas yang lebih menarik lagi. Kali ini kita masuk ke subsektor desain. Benar ya, Pak? Betul. Oke. Dan sapa bintang tamune awake dhewe iki? Oke, mari kita sambut sak stadion. Inilah Mas Tatak Rianto. Tepuk tangan yang meriah. Tatak apa Tatak? Fatah Mas. Mas Fatah. Loh, keliru jambu. Sorry. Fatah Setiawan. Oke. Kok akeh menjenis sing kirim nang aku. Dengan studionya, apa studionya? Orka. Oke. Aja sampai keliru mana Mas. Soalnya hari ini ada 3 Narasumber. komunitas, tiga narasumber, Mas Fatah, Mas Koko dan Mas Tatak itu. Mas Tatak. Oh, si tak sebut iku berarti Iya. nomor Keliru. Iya. Nomor telu. Oke. Salah kamar diklik kawopol Mas. Ora apa-apa. Podcast kita ini kan santai tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin kita ambil informasi yang menarik. Terutama kalau berbicara subsektor desain yo awake mari podcast kudu pinter, Pak. Iya. Pinter desain. Ya betul. Benar arek iki istirahat. Iya. Awake sing maju. Oke, baik. Profil Mas Fatah Zuniazi Setiawan, desainer grafis, owner dari Studio Orka, kelahiran Malang 25 Juni 85. Si arek, guys. Si arek. Aduh. Sama niki era milenial. Iya. Itu yang harus muncul itu arek. Iya. Arek maksudnya. Soalnya Sing tua-tua iku ben istirahat nang omah. iya, betul. Mosok ngono Mas. Loh iya, serius sih, Pak. Soalnya kebanyakan iki salah satu DKF iki kan Di kafe. ya di kafe ini kan kreatif ya. Jadi Iya. munculnya ku anek nom-nom tok. Betul. Jadi kadang-kadang kene ku kadang gak nututi. Apa sing heeh. Di Orang-orang- gambarnya ku apa ya ora nututi. Orang-orang generasi Z itu harus legowo dengan kehadiran teknologi saat ini dan kita masuk dalam perubahan zaman. Iya, makanya kesempatan aku apa ya takok-takok. Oh, sampean? Iya lah. Sampean Loh, ini ya wis sampean, Mas. belajar. Aku di kafe ku opo Enggak, ya. kita ini masuk milenial, Pak. Iya. Kita ini masuk milenial tapi umurnya sebenarnya kita ini generasi Y Iya. di antaranya. Heeh. Tapi kita ini kan orang-orang terbuka. Maksudnya dengan arus-arus teknologi dan sebagainya itu kita terbuka jadi kita masuk milenial, Pak. Iya. Ojo kuwatir. Betul, heeh. Ya apa awake ngobrol wong loro narasumber jarang. Iya. Turu ae, Bos. Saya tak parek Sampai aku lali sampai aku. Oke, Mas Fatah ini lulusan via Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Luar biasa ini kalau mau lihat ini ya profil dari perjalanan karir Mas Fatah ini banyak sekali. Salah satunya
yang sudah tadi saya sampaikan itu beliau menjalankan studio Orka dari tahun 2012 Ya, betul. hingga sekarang. Lebih dari 10 tahun pengalaman di dunia desain grafis. Mulai karir berarti tahun 2007. Betul. Terus Di tempatnya Mas Jadi. Nah, 2007 oh di Di Utero. luar 2007 itu biasa. pada waktu umur sampean berapa, Mas? Itu Isek TK. aku 85 Mas. Berarti 2007 22. Oh, sudah kuliah ya? Sudah selesai. Oh, sudah lulus. Jadi baru lulus langsung kerja di tempatnya Mas Dadi di Oke, Utero. oke, siap. Iya. Pernah menjadi ya boy, partner tetap itu berarti posisinya apa, Mas? Kalau partner tetap di Gramedia itu. Oh, jadi gini, ini sebenarnya udah masuk ke Orka ya. Jadi Orka sampai sekarang itu berpartner. dikontrak gitu Mas. Dikontrak sama Gramedia untuk bikin book cover cover bukunya di Gramedia. Gitu. Mengelola akun desain di media sosial Yep, dan sebagainya. Ya, keren nih. Sehingga ketika dikelola itu follower bisa. Oh, sampean follower sampean bro? Instagram. Sampean duwe apa ora? Duwe jadul berarti sampean. Duwe aku, duwe. Piro? Ah, sepal. 9.000 berapa gitu. Luar biasa Oh, sampean. iya. Artis Instagram. Selebgram. Luar biasa. Apa sih sampean aku ojo sakmono kae. Ojo sana family tok iku. Iya, kebetulan aja, Mas. Lambe turah Mas, lambe turah. Kebetulan, heeh. Padahal pinginnya kemarin-kemarin Sampean saya seneng, semakin banyak follower seneng. enggak juga sih. Sebenarnya beban. awalnya bukan untuk orang ya. Awalnya itu aku tak gawe apa ya Mas namanya Iseng. Iseng pertama, yang kedua untuk aku dewe ya kan ya. Daripada aku buat di galeri kan penuh-penuhi. Lebih baik aku simpen di. Ini tak ada. Jadi intinya kalau sampean pengen sampai berpuluh-puluh ribu, sampean kudu nang Orka. Jasa desain dan pengelola konten Sosial juga. media ya. Oh, boleh, heeh. Aku tak mau guru sih. Iya, mau guru gak apa-apa, tapi sampean pesen sih, Iya. jelas kontraknya MOU ini. Oke. Terima kasih Mas Fata sudah hadir Siap, di Mas Leo. Siap. Malang Good Work. Ini podcastnya teman-teman industri kreatif yang memang di dalamnya kita inginnya paham apa sih yang dilakukan oleh teman-teman tiap-tiap subsektor itu, ada peluang apa, kendala apa, dan pada akhirnya kedepannya kita itu bisa punya gambaran yang jelas kalau ingin mengembangkan di masing-masing sektor. Tapi kita ngobrolnya santai aja. Siap. Berarti kalau jurusan via terus senang desain itu Gak nyambung. sama nekat apa saat itu anjene kepepet terus ya sama cerita deh. Iya. Aku ya bingung Mas. DKV ini kan singkatannya dari desain komunikasi visual. Desain kan gini ya, tangan Mas. Komunikasi bicara visual moto. Iki boleh iso dijabarno enggak Mas? Apa sih iku dari sampean jurusan itu ke sini itu merupakan hobi atau ya apa? Dan ini Mas Leo, ini termasuk seniman atau gimana? Oh, teman-teman desain. Ya, soalnya kan gambar. Oh iya. Engko tak jelas tolong SKS juga. Oke, Mas Mata. Aku ya bingung Mas, jelasnya Mas. Oke. Jadi kalau kita ngomong soal DKV Mas yo, desain komunikasi visual itu sebenarnya apapun yang kita lihat dan ya sebenarnya karena visual kan basicnya. Tapi tetap komunikasi. Jadi misalkan paling gampang wis kita delok logo Mas. Nah, logo itu salah satu bentuk konkretnya desain komunikasi visual. Meskipun ya ono liyane koyo kemasan, koyo mungkin flyer, undangan, poster itu ya desain komunikasi visual. Apapun yang didesain harus komunikatif. Yang bisa menyampaikan sesuatu. Lek gak iso nyampaikan sesuatu, ya itu art. Iso misalkan seni abstrak apa itu kan gak mlebu DKV secara murni gitu Mas. Itu seni murni gitu. Tapi lek DKV iku kudu ono sing disampaikno dengan visual iku gitu Mas. Nah, jadi DKV iki koyo senjatane brand utawa apapun iku untuk berkomunikasi gitu Mas. Misalkan kita punya brand dodol kacang ngono ya. Ape nunjukno lek
aku iki dodol kacang enak loh, tapi lek dengan visualnya sing ala kadarnya yo gak iso ngomong. Ya. Enake tekan di. Heeh. Wong gak ketok. Nah, dengan ono DKV iki yo fotone diatur, layout-e ditoto, logone ditoto supaya iso ngomong dengan bener lek iki kacang sing enak ngono lho Mas. Sesuai harapan. Heeh, betul iku. Lah, lek ngomong soal sejarahnya apa kok kedelodok nang dunia desain iki sakjane lek biyen iku sekitar tahun 2005-an sakjane Mas. Iku wis aku kuliah waktu itu sih di VIA. Terus pasti gue usume ben-benan. Wah, Tani Maju salah satunya, ya kan? Tani Maju. Jelas pokoknya. Aku ya ben-benan Mas. Sekolah iku waduh. Cuma ben-benku gak terkenal makanya wis gak tak sebut. Sing penting biyen zaman biyen kan stiker Mas ya. Iya. Nah, zamane stiker di helm. Koyo yes pokoknya soal stiker. Bene welek gak apa-apa sing penting stikernya api. Main sebar Mas. Lah biyen niku game merchandise ngono iku Mas kan mulai butuh desain. Terus yo aku akhirnya belajar Mas mbek ngeband, mbek kuliah, mbek belajar desain. Loh kok enak tibake. Yo sik gurung ono duwike lah Mas yo gawe for fun ae. Terus mari ngono setelah lulus, sadurunge lulus ya lebih tepatnya iku ono lowongan di Utero lah di Mas Dadi iki. Terus aku nyoba ngelamar, akhirnya keterima di situ Mas. Lah berhubung basicku kan duduk di kafe karena administrasi dan itu basic banget wis syukur iso Corel ya wis dadi. Terus pas begitu masuk dunia kerja akhirnya belajar lah dengan cara menyeluruh gitu loh Mas. Begitu masuk di Utero total wis tahu mulai dari hulu sampai hilirnya itu tahu gitu. Mulai diajari lah sama Mas Dadi juga sama tim desainer yang bener-bener desainer Mas. Lah aku lah pura-pura tadi desainer Mas iku kebetulan. Saat itu. Iya betul. Terus ya belajar dari situ mulai tahu lah kalau sebenarnya ini ada peluangnya gitu loh. Betul sih kalau di Malang pada waktu itu memang belum terbentuk ininya lingkungannya itu belum bisa menerima lah posisi untuk profesi desainer iku opo sih ngono. Lek aku kate gawe kemasan, aku kate gawe desain logo, ya aku nang percetakan. Lek bilang ngono Mas ya. Oke, menggambarkan sesuatu ya. Misalkan aku butuh gawe brosur, ya wis aku tak nang percetakan wis kayak ngono kan. Sedangkan aku mikir waktu itu san, loh nek di luar negeri kok gak ngene. Terus kebetulan waktu itu awal 2000-an kan memang boomingnya internet. Betul. Ya kebetulan ya pas itu aku ya seneng-senengi internet lah berjejaring lah wis kenalan mbek bolo-bolo terus golek forum-forum ngono iku terus akhirnya ada forum yang aku iso connect dengan klien luar negeri Mas. Oke, iya. Nah, iki mulai serius gitu Mas. Loh ternyata desainku iku luwih dihargai di luar negeri daripada aku di lokal Malang. Terus akhirnya ya wis lah tak seriusi mulai tahun 2011 sebenarnya iku wis mulai fokus karena itu wis ono basic klien luar negeri wis lumayan akeh sing rutin ngono Mas. Ki wis total wis aku tak nggawe studio ae wis akhirnya tahun 2012 nekat gawe Orca iku sing fokusnya memang di desain. Jadi enggak ngurusi cetak, produksi dan lain-lain hanya mendesain. Itu sih Mas yo apa ya istilahnya yo karena situasi aja sih Mas. Ya situasi, hobi. Betul, pas kondisinya pas dan mungkin timing booming internet di awal 2000 itu ya menguntungkan aku pisan Mas karena kan ya pesaingnya durung akeh. Terus aku mulai dari awal akhirnya portofolione desain iku wis solid gitu loh. Begitu aku saiki dodolan di Malang apa di Indonesia, wis ono klien luar negeri nih, wis ono klien nasional juga, iku lebih gampang gitu Mas. Mungkin iku ya kayak teman-teman pisan yo lek ate mulai desain atau apapun wis dicepakno dhisik ae portofolione supaya lek dodolan lebih gampang Mas. Apalagi kalau jualan keluar ya. Betul. Mas, kalau hari ini harga desain di luar sama di dalam itu berapa terpautnya? Waduh. Terlalu jauh apa? Lek aku ngene Mas yo. Beberapa tahun yang lalu aku pernah ngambil kesimpulan setelah aku fokus di klien-klien luar negeri, kebanyakan klienku logo Mas. Terus aku nyoba balik maneh di Malang. Coba wis tak rumate klien-klien Malang. Sambil aku pengen ngerti range harga mereka untuk bisa di-spend niku piro ngono lho Mas. Aku iso nyampe kesimpulan niku gini Mas.
lek aku dodol misalkan logo di luar negeri $500, daya beline wong Malang iku sayang sekali mek 500.000. Dadi $500 500.000. Mas. Njaluke gak karo-karuan. Yo iki duduk salah wong-wong juga ya gak nyalahno ya. Mungkin edukasi ini loh Mas. Betul. Iya. Soalnya lek menurutku ngene. Sebenarnya wong-wong iku ngerti, lek desainku luwih apik, aku iso dodolan luwih larang. Intine kan ngono basike. Cuma mereka nganggep desain iku apa ya? Pengeluaran, dudu investasi ngono lho Mas. Betul. Padahal, Bukan bagian dari investasi yang memang itu penting ya. Betul, dan gak nganggep itu investasi jangka panjang lho Mas. Ya bener sih ade saiki ngetokno dhuwit rada akeh. Tapi lek ini didesain dengan baik, desain iku iso mbok gawe puluhan tahun loh. Dan kredibilitasnya iso lebih tinggi daripada perusahaan lain sing gak duwe logo yang meyakinkan atau packaging yang meyakinkan kayak ngono Mas. Jadi intine ngono sih. Lek ngomong soal rego kurang lebih sak ngono lah. Lek misalkan di luar iku Itu hari ini juga ya. Aku gak wani ngomong lek saiki yo. Mulai saiki mungkin rada. Jadi Kalau ini Mas, logo itu dari materi yang saya tawarkan atau dari perusahaan itu? Keinginan perusahaan itu. ya keinginan perusahaan. Jadi Sing di perusahaan sampean mosok sing di Enggak gini, barangkali kan Mas Fatah aku gawekno itu ya, aku punya perusahaan nih kan itu ya kan. mesti begitu kan. Punya perusahaan nih bergerak di bidang ini. Logo yang pas iku apa sih? Gambarnya ya apa sih? Mungkin Pas, bisa jadi gitu. begitu juga kalau orang awam Mas ya. Jadi kalau prosesnya logo Mas ya biasanya itu harus dari klien dulu. Biasanya kalau desainer itu punya brief dulu Mas. Misalkan kebutuhannya apa? Misalkan ya kayak sing dasar aja misalkan nama brand, terus dia pengen nanti warnanya apa, terus kalau ada gambarnya dia mau bentuk apa, terus juga misalkan Jadi mengkomposisi warna itu sangat berpengaruh ya Mas. karena warna itu juga ada psikologisnya gitu Mas. Iya. Segmennya sampean mbah-mbah warnanya Iya betul. ngepop ya ora cocok. Terus misalkan ke industri makanan opo kok kabeh iku abang mbek kuning, itu sebenarnya juga ada psikologi warna. Dan mungkin tugasnya desainer itu ya ngarahno iku Mas. Meskipun lek sampean ate keluar ya gak apa-apa, misalkan ate nggawe burger tapi warna biru, ya gak apa-apa, tapi ono kompensasi liyane supaya cek wong gak gila rek mangan burger warna biru ya ngono. Kok kate mlebu jeding ae. Dan itu Mas, gini, apa ya? Terlepas dari desain, bahwa itu bagian desain apa enggak. Tapi masyarakat itu kan harus dicerdaskan dengan apa yang sudah mereka ini lakukan. Jadi gini kok, aku ki akeh nemokno warung warna biru. Warna abang campur pokoknya warna yang tidak menggairahkan lah. Warna warung isi menggairahkan kan paling enggak kuning lah. Iya. Nah, tapi kan itu kan ya bisa jadi aku gak paham. Mungkin salah satunya ketika warung itu gak akeh pengunjungnya, kan ya dampak dari branding warna warungnya sih gak pati pas ya. Kadang-kadang memang kayak aku di jalan Mas ya. Kadang-kadang itu walaupun gak tertarik membaca aku ya. Aku kan senengane gambar apa ya kayak gitu kan ya. Kalau tertarik loh apa ya? Jadi otomatis kan aku membaca gitu kan. Oh, jadi komposisi yang pas gitu loh. Bisa. Jadi pertama ditarik ndek werna dhisik sing ngejreng wong noleh baru maca apa detailnya. Ya itu memang salah satu strategi branding di situ Mas. Tapi lek misalkan kita terlalu sepakat nih misalkan lek panganan ya kudu kuning lah, lek kuning kabeh kan ya rada angel. Sedangkan tujuan utama branding kan menjadi pembeda. Jadi sebenarnya wis misalkan koyo apa ya Twitter mbek Facebook podo birune, tapi birune kan ya beda Mas. Betul. Birune ada komposisi ya, warna yang semata-mata juga kan. Betul. Ada yang warung biru itu kan juga banyak pelanggannya karena memang dia branding kita ini di Malang ya, Arema ya. Arema. Jadi itu mungkin bisa juga. Dia punya komposisi yang asik. Artinya biru yang memang orang jadi sangat ya birunya kalau kita arahkan ke milenial hari ini kan banyak sekali jenis warna biru yang enak dilihat. Mungkin juga karena sang owner itu memiliki filosofi atau apa atau cerita gitu kan Mas. Storytelling itu memang sama itu Mas. Kalau Orca itu awalnya dari mana kok sampai nemu nama Orca itu? Nah, kalau nama Orca ini sebenarnya apa ya? Dulu awalnya itu namanya ORCA, Orca, Paus Orca. Nama paus sing bentuknya kayak Free Willy loh Mas, sing ireng putih loh Mas. Kan Paus Orca, paus pembunuh itu. Jadi dulu ceritanya itu mau ngajukan jadi ono investor Mas, ate nggawe studio lah.
aku ngating studio, ternyata ada orang yang juga mau bikin studio dan punya tempat. Terus ayo Mas ngajak kerjasama, terus aku ngajukan beberapa alternatif nama termasuk Orca, ORCA. Lah ternyata orangnya seneng, Mas aku seneng Orca. Ya wis, pas wis dikunci ternyata ada yang pakai dan itu bidangnya juga kreatif juga gitu Mas. Terus ya wis aku konsultasi lagi ke investor. Pak ini udah ada yang pakai Pak. Waduh Mas aku kadung seneng ya Mas. Jeneng Orca. Ya wis lah di tweak ya Mas, diubah titik ngono. Wocone kudu tetep Orca tapi terus akhirnya diganti ORKH iku. Juga alasan-alasan salah satu branding kan ya mikir kayak gini Mas, unsur 4 karakter di Cina itu kan kurang bagus gitu loh. Jadi sebenarnya branding ku yo mikir sampai sak ngono loh Mas. Nah, dengan nambahkan ORKHA jadi 5 karakter itu bisa juga buat pemilik brand atau investor kan lebih tenang ngono wis iki gak nilai filosofisnya gak elek kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau lek wis saiki wis aku wis ngerasa yo gak valid pisan wis ngomong artine apa sing penting wong wis catchy dhisik ngono lho Mas. Gitu. Tapi kalau ini tadi bicara filosofi sebenarnya di luar itu juga ya nek jenenge wong iki biasa kan pinter kadung-kadung kadung apik, kadung seneng, kadung engko ono pertanyaan. Iku apa maksudnya? Iki biasanya mesti digolek-golekno. Mbah, Orca iki ora kapok apa ya? Orang kaya ya. Iya. Ya wis lah. Pokoknya apik lah pokoknya. Pokoknya yang penting intinya apik dan bismillah wis ngono. Dan itu settle sampai hari ini sampai hari ini. Wis saiki wis mau ngerubah juga wis kadung jalan wis kurang lebih hampir 10 tahun ya wis lah diyakini ae. Berarti klien banyak yang dari luar apa dari dalam? Kalau sekarang kurang lebih 70% itu di luar yang 30 di dalam. Kenapa bisa begitu? Kira-kira. Ini lanjutannya tadi aku penasaran. Ini pasti tak uberi kok. Iki aku gak seneng aku wong Indonesia iki gak menghargai betul Mas. Cipta karya dan apa ya? Artinya kita sebagai masyarakat yang cerdas yang kita kan sudah smartphone pegangannya. Mosok gak cerdas rek cara berpikirnya dan sebagainya. Bagaimana menghargai keahlian dan sebagainya itu loh. Apa Mas Fata itu ngelingnya tuh langsung ke luar negeri atau memang benar? Gitu apa karena sampai seperti yang disampaikan Mas Heru atau apa yang dan juga kesulitan apa Mas? Kalau punya konsumen di luar negeri itu. Siap. Sebenarnya kalau kenapa kok harus sama luar negeri? Kita itu membandingin effort sama hasil itu loh Mas. Soalnya jelas ya. Realistis ya. Realistis saya wes lah gitu loh. Memang dari segi taste apa ya? Selera itu kayaknya lebih cocok orang luar negeri gitu. Juga karena mungkin yang tadi kita diskusikan orang luar negeri nganggep kalau sebenarnya desain itu investasi. Jadi mereka ngeluarkan sekarang agak mahal enggak apa-apa gitu loh. Karena ini jadi senjata mereka buat jualan gitu loh. Tapi trennya sepertinya di Indonesia sekarang sudah mulai ada gitu loh Mas. Saya yakin itu kalau. Soalnya kan sekarang dengan sosial media yang wis gak kenal wis booming banget. Jadi orang sudah mikir lah kompetisinya di visual gitu loh Mas sekarang. Dan itu sudah mulai ada peningkatan sih sekarang. Misalkan ada kompetitor nih sesama restoran Jepang. Waduh, iku kok desainnya apik yo ngono. Mereka sudah mulai nanya gitu loh. Lek aku ate gawe desain koyo ngono, goleke ndek Malang ndek endi yo. Itu sudah ada. Itu sudah mulai muncul. Tapi ya memang sih nanti kan masalah urusan hitung-hitungannya lagi nanti juga rodok tricky ngono lho Mas, rodok. Ya kita perlu jelasno bahwa iki prosesnya gak segampang kita ya wis aku no desain terus dadi. Gak sulapan soalnya sih butuh ngobrol dhisik. Saman butuhnya ya apa sih? Jadi pas kita branding iku si pemilik brandnya ini ya kroso memiliki bangga wisan lho Mas. Lah lek tak gaekno moro sampean ya wis Mas lek jari sampean apik ya apik tapi dhek enggak 100% lan ya enggak iya enggak mantap. Semua konsep kan tetap ada di pada betul, kita sebagai desainer itu cuma menentukan betul. Jadi kita band iki efektif ya opo, tapi keputusan tetap harus di klien gitu loh Mas. Jadi balik lagi soal kenapa itu kita fokus ke luar negeri sebenarnya ke situ Mas. Cuman kita nggak nutup gitu loh. Tapi lebih aku lebih pada mungkin mereka lebih bisa menghargai Mas. Betul, menghargai itu dalam arti begini. Karena
secara tidak langsung desain itu kan investasi jangka panjang dan butuh proses yang tidak mudah juga. Nah, mindset ini yang mungkin yang seperti disampaikan Mas Fata tadi, bahwa membuat logo itu seolah-olah banyak orang menganggap mau gambar tok ae lho. Yo alah cek larang ya. Ini kan secara mindset, budaya, peradaban kita itu memang enggak sama. Nah, ini kan ngefeknya ke penghargaan itu ya ke cuan juga. Betul. Kalau ngelihat itu sih ya memang kondisinya kayak gitu, tapi yang bikin saya sekarang itu rada optimis Mas sebenarnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu wis mulai Mas. Contoh betul. Kecil aja misalkan kayak logo ulang tahun RI lah, Dirgahayu RI kan berapa tahun terakhir kan desainnya wis wis bener lah arahnya. Terus kayak Pemkot Malang ya wis mulai gandeng-gandeng ADGI, gandeng asosiasi gitu, dan itu langkah yang bener dan mereka tuku loh Mas, maksudnya beli desain dengan harga proper itu wis sangat oke ya. Dan misalkan kayak UKM durung iso tuku harga yang normal, ada programnya juga gitu, dibantu dengan program-program ini dijembatani oleh dinas-dinas terkait untuk bisa memanfaatkan desain ini, tapi juga mereka nggak perlu mengeluarkan duit terlalu banyak. Jadi sepakat. Arahnya sudah benar gitu loh. Mas. Saya sepakat. Mungkin Mas Heru juga 100% menyepakati. 1000%. Jadi aku sepakat, tapi aku tetap mengejar begini Mas Fata. Jadi ketika peran pemerintah sudah muncul dan sudah sangat memposisikan teman-teman desain ini pada level yang ideal standar gitu ya, itu sangat bagus sekali, apalagi pada kondisi hari ini yang memang semua berbasis media sosial, bahkan semua seolah-olah harus tampak estetik. Pokoknya kudu indah lah dan sebagainya. Cuman saya tidak cukup bisa menerima bahwa bagaimanapun juga pengguna desain itu kan masyarakat luas. Nah itu. Jadi beda ketika saya ngomongnya itu ngomong film maupun ngomong terkait dengan masyarakat kita itu enggak garap film, tapi yang kita bicarakan ketika desain yang bisa diaplikasikan dalam bentuk apapun, entah kate gawe warung, opo kate gawe produk makanan, opo kate gawe produk kemasan, apapun yang sifatnya itu sangat sederhana, kecil dan sebagainya, butuh branding, Mas. Nah, aku berharap bahwa di lingkungan kita itu sudah tumbuh ekosistem yang sehat begitu, menghargai bahwa desain itu bukan sesuatu yang murah, tapi memang sesuatu yang sangat berharga dan ini sulit. Maka aku pengen roh juga sakjane orang, misalnya Mas Heru kate buka perusahaan kurung duwe logo warung lah. Ya warung itu perusahaan, Mas. Nek sampean warung itu tradisional, Mas. Iya. Ya wis lah. Gak bisnis ya. Dagang tok ya. Misale kate gawe usaha. Kurung duwe logo, kurung duwe apapun, wis mulai dari nol. Konsultasi ke Mas Fata. Sampai jadi itu biasanya prosesnya sampai ya ini mungkin nggak bisa tapi secara umum itu butuh proses yang seberapa lama, terus kira-kira memakan waktu berapa, ben wong kira Mas. Ya apa caranya menghargai kok. Siap. Jadi sebenarnya kalau proses itu ya relatif ya, kesiapan dari klien juga sangat menentukan. Misalkan Mas Heru datang ke saya, terus beliau sudah tahu apa yang dia mau, itu biasanya lebih cepat pun itu mungkin ya sekitar 2 mingguan lah Mas untuk kita bisa memvisualisasikan itu. Tapi kalau misalkan Mas Heru belum tahu apa yang mau dikerjakan, biasanya kita lamanya di kayak interview lah gitu. Kita ngobrol. Apa sih Mas aja nih? Soalnya ya? Iya, biasanya soalnya justru Mas Heru sendiri itu mungkin nggak tahu bahwa itu potensi gitu loh Mas yang bisa diangkat. Jadi cerita risetnya model ngobrol aja gitu loh. Jadi misalkan aku cerita Mas, aku ini apa kok ngene, misalkan
warung Arema ngono ya. Apa kok background Arema? Lho aku mbiyen soalnya lahirnya pas ulang tahun Arema Mas. Lahir kowe nang stadion. Wah, aku bengok iku wis lagu gel-gel. Ya, jadi Mas Fata itu Mas bisa menggambarkan suasana hati. Nah, siap. Angele nang kono. Makane ngomong kudu roh iki kok. Coba cara ngargai iki. Makane kesempatan iki. Ya, dari situ terus setelah itu kan kita nanti sudah mulai nulis keywordnya Mas, kata kuncinya lah gitu. Kira-kira apa sih obrolanku mbek Mas Heru iku mau misalkan Mas Heru iku arahe iki koke warunge tradisional, terus kelokalan Malangnya mau diangkat. Terus koke mau Mas Heru sempat ngomong seneng warna kudu biru deh. Tapi ojo terlalu biru kabeh ngono. Heeh, kan jadi kayak PR ku berarti kok golek padanane biru mbek opo ya itu. Warna yang pas. Terus mau Mas Heru ngomong ojo singo pokok singo kabeh-kabeh singo. Kan mulai itu biasanya bisa digali pas kita ngobrol secara enggak secara sengaja gitu Mas. Terus misalkan visinya juga bisa. Misalkan aku pengen kok Arema, warung Arema tapi sok dodol ndek ngarepe stadion Surabaya. Wah, ngono kan mungkin iku ono visi-visi. Dadi bonek ya seneng warung iki. Wah, iku kan kamuflasene ya opo? Ya apa carane ngono kan. Dan iku engko akhirnya dadi PR kan Mas untuk desainer nentukan arahe ya apa. Meskipun logo iku sebenarnya cuman entry point-e. Berarti mek raine tok no Mas. Jadi logo itu cuman wajahnya dari figur ini gitu Mas. Terus wis data wis oleh wakeh. Mulai kita merumuskan eksekusi. Lah eksekusi ini juga nggak gampang, Mas. Istilahnya kalau di Orca biasanya gini. Kita akan bikin namanya kayak mood board atau kita sebut stylescape. Stylescape itu jadi modelnya kayak gini. Kayak kita yang pertama kita kumpulkan referensi yang berhubungan sama brand ini dari hasil data tadi gitu Mas. Terus misalkan kayak gini, yang pertama di dalam stylescape itu ono koyo personifikasi. Personifikasi kita nganggep brand iki dadi wong dhisik ngono lho Mas. Supaya jelas. Misalkan iki jenenge mau warung Arema 1987 ngono ya. Lek iki brand iki dadi wong, iki lanang apa wedok ngono sih. Mulai kebayang kan Mas. Dari apa gede. Dari omongan tadi misalkan Mas Heru mau kowe ngomongnya malah lebih ke Aremanita iki. Ya iso ae jadi kan jadi kok pengaruh ke belakangnya Mas. Wis gitu terus lah di stylescape ini kita masukkan gambar yang mewakili moodnya itu tadi gitu loh. Misalkan ono gambar Aremanita otomatis. Terus wis ikonnya dapat. Kayak ngono dhisik ono fotone wong. Terus warnane mau ngomong biru tapi ono padanane apa kombinasi biru mbek opo? Biru ambek ijo misalnya. Biru mbek ijo karena ono target iku mau. Dadine Tosca. Mungkin bisa kayak ngono dimasukkan ke stylescape juga. Terus ono referensi logo pisan sing maksudnya Mas Heru misalkan wis duwe aku pengen logone iki koyo logone Juventus ngono ya. Misalkan kayak ngono iso ae dilebokno ngono. Tapi kini ya mikir desainer enggak ujug-ujug dilebokno koyo Juventus. Soalnya lek logone warung merek Juventus ya rada gak nyambung Mas ngono kan. Ya apa warung apa? Anu. Iku jadi tugas desainer iku engko stylescape iki tak store ndek Mas Heru dhisik Mas. Wis kumpul. Mas koyo ngene. Iku tapi ya tak kei opsi pisan. Jadi misalkan mau sing siji iki Aremanita, sing siji mau fotone Yuli Sumpil ngono. Dadi wis akeh ngono Mas. Sing iki mau warnane biru mbek Tosca, sing iki biru mbek pink, iki biru mbek gold. Ono 3 opsi setelah kirim. Sampeyan milih sing ndi Mas? Kira-kira sampean kira-kira sing srek sing endi sadurunge aku mendesain. Dieksekusi. Terus misalkan milih sing B iki Mas. Nah, ya wis. Oke, saiki aku mulai desain Mas berdasarkan patokannya iki. Jadi lek misalkan kok desainku keluar dari iki sama nih sok protes. Soalnya kan patokannya iki, tapi lek sampean njaluk di luar iki gak iso Mas iki Mas. Istilahnya tak kunci dengan iku Mas. Ben enggak blakrak repoti kancane, Pak. Iku lah. Setelah itu baru desain visualnya Mas. Mulai lek logo kita bikin sketsa. Sketsa dhisik. Misalkan mau njaluk gambar singo tapi singone aja kereng-kereng Mas ya wis. Imut mulai desain. Lah terus logone misalkan ikonnya wis ono beberapa opsi. Terus lah saiki mikir tipografi utawa font. Nah, font ini juga milih ya gampang-gampang susah. Pekerjaan yang enggak mudah juga ya. Memilih font, warna eksekusi, finishing dan sebagainya. Itu panjang piro Mas? Wis rata-rata kita ngambil project job yang standar lah. Standar itu yang profesional misalnya.
biasanya sih ya 1 bulan 2 bulanan lah totalnya Mas untuk semua. 2 bulan. Itu tergantung kelengkapannya Mas. Lek logo tok mungkin ya di bawah 1 bulan iso. Tapi biasanya kan ono logo, mbek menu, mbek banner, signage, seragam kayak ngono-ngono. Wis tak anggap wis LLN saulan. Iya wis saulan. Nanti kamerane iki aku tak ngomong, tak apa jenenge aku? Bisi kanca-kanca. Tak orasi aku. Wis. Jadi gini teman-teman bahwa itu gambaran yang disampaikan oleh Mas Fatah bahwa ketika proses desain itu dilakukan, ini bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang bahkan sangat terperinci, detail dan butuh waktu yang lama ya. Kita anggaplah waktu dari mulai sampai finish itu paling cepat itu 1 bulan. Maka harga berapa yang mau diberikan ke desainer untuk menghargai jeripayah itu? Kalau katakanlah 500.000, sorry Mas yo, aku ki bukan berarti ini pengandaian dan kita mencoba memecahkan satu problem apa yang terjadi di teman-teman. Lah ini mau 500.000 Mas. Iya. Iku nek dibagi 30 dino katakanlah. Mas yo sedino kerjane gak mesti, kadang 3 jam, kadang 2 jam, kadang 1 jam. Tapi kita hitunglah kalau 3 bulan 30 hari dibagi 500.000 piro. Aku gak iso matematika tapi ketoke nek kate didadekno sedina 50.000 gak nutut. 50 ping 3 wis gak jelas setengah. Lah. Piro? Sedina 10.000. Iki desainer iki butuh sekolah, butuh ilmu, butuh. Ayolah kita cerdas mencoba menghargai produk dan sebagainya. Itu kan harus dipikirkan dengan baik. Betul. Akhirnya orang bisa menilai, melihat bahwa nggak sesederhana itu. Memang ada proses-proses yang instan, tapi itu tidak dilakukan saya yakin oleh desainer profesional kan begitu. Tetap butuh riset dan sebagainya. Nek sampean iso gawe ngawur terus dadi apik iku ya untung-untungan saking ae pas sampean rada sehat mungkin ya. Tapi nek takoki filosofine tetep gak iso gak duwe ilmune. Iya. Itu kan? Betul. Banyak orang itu yang seperti itu Mas soalnya. Jadi ketika orang tidak bisa menghargai, dia menganggap bahwa dia juga bisa. Bisa dalam tanda kutip lah aku iki yo iso nek ngono tok ae. Ha itu kan banyak ya. Banyak sekali anggapan begitu. Ngono ae iso ta aku. Mosok sampai sakmono regane. Nah, bukan perkara seperti itu. Saya akan berbicara lagi bahwa ranah kekayaan intelektual atau sebuah brand itu iki iso di klaim dan tidak itu kan pertanggungjawabannya luar biasa Mas ya. Betul. Bagaimana pertanggungjawabannya Mas Fatah ketika dilalah misalnya logone apik, payu banter tiba ono sing ngeklaim terus dianggap plagiasi dan sebagainya ya apa terusan? Siapa sing gak tanggung jawab? Kan harus bertanggung jawab atas itu. Iku kan larang. Iya, betul Mas, betul. Jadi mungkin hari ini enggak berbeda dengan 10 tahun yang lalu Mas ya. Tapi hari ini sudah mulai tumbuh berkembang dengan baik tapi harapannya adalah karena desain ini salah satu subsektor yang di Kota Malang kan dibanggakan juga karena memang banyak asetnya, banyak teman-teman yang berkecimpung di situ. Harapannya ya para pemesan itu ya selain dari luar negeri juga di dalam harusnya banyak yang sing akeh sing gawe iku. Awake malah dadi rada iki. Ya apa iki? Mau drenge saiki. Iki serius iki gawe dhewe. Wis mlebunan serius iki. Ya pertanyaan serius selanjutnya Mas ya. Wes soal tadi Mas yang desain itu apa ilmu apa seni loh Mas. Mungkin itu juga perlu tak jelaskan sedikit lah gitu loh. Sebenarnya klek desain itu sebenarnya 50% seni, 50% science Mas. Ilmu pengetahuan lah. Iso dipelajari ngono lho Mas. Lek seni lah bakat-bakatan ya Mas. Jadi seni bisa dipelajari sih tapi seni dan sains itu satu disiplin dua disiplin yang berbeda yang sama-sama ada ilmunya. Iya, betul. Cuman ketika dipadukan ketika menjadi ini saya kira enggak sesederhana itu. Iya, betul.
Dan kalau desain itu memang tujuannya itu harus ada Mas, memecahkan masalah gitu Mas. Misalkan kayak tadi ada masalah branding, desain visual itu tujuannya memecahkan permasalahan itu gitu loh. Jadi iso sih diajarno ndek wong, tapi tetep pae butuh sense, butuh butuh taste juga Mas. Maksudnya satu desainer dengan desainer lain solusinya bisa beda gitu loh Mas dalam menyelesaikan masalah yang sama. Betul. Gitu sih. Jadi pasti setiap desainer itu punya style yang berbeda dan walaupun katakanlah di sini ada satu PR gitu aja. Ada 10 desainer, pasti jadinya akan beda, 10 desain. Iya, betul. Nek sampai tadi sak desain, berarti iki contoh-contohan. Jelas sih. Gak mungkin. Kok padha mek konku? Aku mesti ngelumpirek ngene mau. Iya, betul. Berarti kalau berhenti pada misalnya iki Mas ya. Aku ngomongno harga juga dan bagaimana teman-teman mengeksekusi. Ini logo kan desain. Misalnya desain ini kan masih ketika Mas Fatah dapat job mendesain itu kan berarti desain yang berdiri sebagai sebuah desain logo misalnya. Kalau ditempel di produk, misalnya di produk kemasan atau di merchandise atau di ini kan nggak sekedar menempel Mas. Iya betul. Misalnya kaos logone sakmene kaos ukurane XXL. Iya. Dituwekne nyumplik ngono kan yo. Atau justru butuh pengembangan dari logo dasar misalnya. Karena tempelannya yang berbeda-beda. Iku regane yo mestine beda-beda dan bagaimana ketika iya. Jadi gini Mas, kalau sebenarnya harga yang kami tawarkan itu adalah termasuk brand guidelines. Jadi misalkan kita pernah dengar koyo Pertamina regane pirang miliar gitu. Ya iku duduk tuku logo tok rek ngono lho. Iku termasuk pengaplikasiannya. Bahkan opo kok pom bensin iku kabeh materiale padha. Desain iku padha. Ya karena pas tuku logo iku ya sekalian sak paket bandel iku iki materiale kudu iki, warnane kode warnane kudu iki, ukuran logone kudu sakmene. Itu termasuk yang kita siapkan gitu loh Mas. Jadi kalau desainer profesional itu biasanya pas kita bikin satu desain, handovernya, penyerahan filenya itu juga termasuk brand guideline. Di situ ada patokannya, misalkan ini boleh pakai warna apa aja. Biasanya kan kita bikin logo warna merah, tapi pas di kaos merah, logo, ya itu kita juga mikirkan solusi itu. Jadi di situ kita kasih opsinya, misalkan kalau di warna merah, ini harus di-invert jadi warna putih gitu. Terus misalkan lek dhuwure foto ya opo. Nah, itu kita juga mikirkan gitu loh. Terus kita kasih juga do and don'ts-nya. Jadi misalkan logo ini ojo mbok penyet. Biasanya kan kita lihat Adidas tapi dari penyet ngono. Dadi ketok. Jane larang tapi sekone iki gawe. Ketok lek palsu kan. Lek asli pasti proporsinya sama. Misalkan Nike centang ini lho kok dadi kok jarum malian kan. Iku juga karena kalau kita pegang brand guidelines-nya, iku ono nih Mas, ono misalkan penempatan satu logo. Iki gak oleh mepet mbek logo sebelahe berapa senti, iku ono Mas. Jadi kita mikirkan sampai penempatannya seperti itu supaya itu efektif. Terus misalkan gini pisan, logo iku melebar kayak gini. Tapi lek areane memanjang ini, misalkan mbok deke ndek bungkusnya sumpit ngono kan dawa ngono. Terus ya opo? Kita mikirkan lock up namanya. Jadi logo iki lek vertikal kayak gini, lek horizontal sakmene ngono. Carane notoe kayak gini. Itu juga termasuk servis yang kita tawarkan. Jadi ngelune ndek ngono asline Mas. Bukan cuman mendesain logo tapi juga penerapannya ini nanti sak piro ngono lho. Pengaplikasiannya. Betul. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka itu akan mengambil satu ini ya namanya job yang diberikan ke Mas Fatah itu hanya sebatas logo saja. Ada juga pengembangannya gitu. Dia kembangkan sendiri. Ya, ada yang kayak gitu. Biasanya ya untuk untuk ngakalinnya itu sih, misalkan Mas budgetku sakmene sih Mas. Wis gak usah brand guidelines. Jadi kita kayak lepas resiko lah. Jadi secara visual sudah proper, tapi ya wis aku gak jamin pengaplikasiane soalnya gak ono brand guideline ngono lho. Jadi istilahnya yo kita iso adaptif lah Mas soal harga gitu.
Ya wis Mas gak apa-apa Mas desain logo dhisik wis engko lek aku pesen kemasan maneh tak ndek sampean maneh ae wis. Gitu juga bisa gitu loh Mas. Jadi negosiable lah iso diomongno lho Mas. Terus kesulitan Mas ya. Kesulitan dalam produksi sampean itu apa? Mungkin sampean bisa nge-share ke teman-teman. Sebenarnya kalau sekarang itu problemnya lebih banyak khususnya kalau di lokal ya Mas di konco-konco lokal atau UMKM itu waktu untuk edukasi itu loh Mas. Misalkan ono ibu-ibu duwe warung soto. Ibu kan ya? Ibu-ibu datang gitu. Mas, aku duwe warung soto Mas, tolong gaekno logo. Terus kira-kira iki butuhe ngene. Dia sudah tahu. Tapi kita harus mengedukasi beliau bahwa prosesnya ini enggak cepet loh Bu. Terus ini ada biaya segini. Sampeyan ngomong aku wis bayang dong. Tarik ulure. Iya. Itu di situ itu Mas yang agak susah. Ya sebenarnya itu ya tugasku juga sih sebagai orang yang di bidang desain. Mengedukasi. Ya. Cuma kadang kita enggak ada waktu loh Mas untuk jelasno iku. Itu sih kenapa aku dulu tahu Mas bikin promo lah mengaktifkan SEO gawe website Orca. Tapi akhirnya sibuk di situ Mas. Edukasinya itu kayak aku gak duwe waktu deh kayak iki. Akhirnya ya wis tak cut wis aku fokus ke klien sing wis ngerti jasaku iku apa, pengerjaannya seberapa lama dan kira-kira kisaran harganya piro ngono lho Mas. Jadi aku enggak capek dan menghabiskan waktu untuk mengedukasi itu. Yang pasti lah. Pasti tapi misalkan ada yang datang ya tetap kudu dilayani gitu Mas. Ya, itu benar. Tapi wis tak saring lah gitu Mas dengan gak ngiklan sembarangan. Apa maneh iku buleke sampean? Lah iku angel iku Mas. Wis telatah doh koyo ngene iki lho pengenku ngene. Tapi dulu ae wis ngono. Angel lho bulene. Lah kok iki jare pinter wis angel. Iya. Yang ini Mas Leo. Iki kan wis bicara banyak ya. Tapi aku ya tetep kurang sih ya. Masalah itu ya. Mungkin aku habis ini aku tak jaluk kontake. Masuk. Instagram, Facebooknya, ya gitu kan ya. Mungkin Mas Fata bisa bisa sharing tentang Facebooknya, kontaknya Mas Fata. Mungkin barangkali teman-teman Kota Malang ya, Kota Malang bisa. IG-ne Orca iku @orca_id. @orca_id. Webnya orca.id. orkha.id. Nanti kontaknya bisa lewat situ aja wis. Lengkap wis. Oke. Siap lek mau ngobrol-ngobrol, diskusi sangat terbuka Mas. Soalnya ya aku mau kudu ono edukasi nih loh Mas. Rata-rata ya aku gak nyalahno wong-wong sih soalnya memang lingkungannya sih kurang kondusif lah Mas. Ekosistem tadi itu kan baru kita bangun. Betul. Siap, iki entek waktu nih. Aduh cepet rek. Marah iki sing ngene. Iya. Tulisannya close. Siap. Jadi memang enggak cukup waktu kita ngobrol hanya. Mungkin nanti karena podcast kita rancang panjang Mas. Jadi apa yang dapat hari ini mungkin insya Allah akan kita undang untuk melanjutkan pembicaraan dari hari ini. Nanti kita tunggu ke depannya. Semoga Mas Fata bisa hadir di sini lagi dengan siap, Mas. Sharing yang lain. Untuk menutup episode kali ini mungkin ya teko Mas Fata ada sesuatu unek-unek yang pengen disampaikan ke teman-teman ya di dunia desain hari ini di Malang ini ya apa sih? Ya atau kesan-kesannya menjadi anak DKF. Di kafe ya. Kok desain komunikasi fashion. Ayo Mas. Iya, Ayo Mas. Lah aku sih lebih pesen ke teman-teman sih Mas. Soalnya desainer muda itu kadang iki ono duwe gak sih lah iku. Iya. Aku seneng pesen. Iya. Iki ono duwe gak sih? Urung duit ae. Lah iku tapi yo gak munafik lah iku mesti motivasine arek-arek kan saiki ndek kono. Saiki wis akeh lho Mas, desainer Malang ku wah sak ketapyo wis. Cuma gak muncul ae wong-wong iku. Tapi lek wis engko sampean kontak aku tak kei kontake misalkan Mas aku seneng gawe font. Wah iki ono koncoku. Mas aku seneng gawe poster. Wah iki ono. Iku tak pastine ono duwe rek lek kon telaten lho. Dadi pokok konsisten terus berjejaring baik bolo-bolo. Betul. Iku insyaallah aman. Jadi tetap semangat ae kayak kanca-kanca sing dengan passion dan pilihan. Bener. Siap kayak itu Mas. Siap, terima kasih Mas Fata. Siap sami-sami Mas. Mas. Mas Heru.
Kita tutup ya. Ya. Ya, bicara tutup. Selambune rek tutup. Ya, sampai jumpa minggu depan. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menarik dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Malang Good Work, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.